Halo semuanya, kembali lagi dalam video kali ini. Dalam video ini saya akan mereview buku yang berjudul Pendidikan Literasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Veronica Sitio, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5 Universitas Emarina. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil buku. Adapun judul bukunya yaitu Pendidikan Literasi, penerbitnya adalah PT Literatus Digitus Indonesia, penulisnya yaitu Dr. Fahrina Yustiasari Liriwati MPDI, Profesor Dr. Hiketut Suwardika MSI, dan teman-temannya. ISBN buku adalah 9786230997358. Ukuran buku 15,5 x 23 cm. Seluruh jumlah halaman buku ada 138 halaman. Tahun terbit buku yaitu 2024. Sebelum memulai pembahasannya, di sini saya ingin beritahukan kepada teman-teman sekalian bahwasannya di dalam buku ini terdapat 9 bab, di mana saya akan mengulas per babnya satu persatu. Di dalam bab 1, definisi dan konsep literasi, terdapat 4 poin utama. Yang pertama yaitu definisi literasi, yang kedua konsep literasi, yang ketiga pentingnya mengembangkan kemampuan literasi, yang keempat pentingnya literasi dalam pendidikan, membangun fondasi untuk kesuksesan masa depan. Dalam poin pertama, definisi literasi dijelaskan secara singkat. Literasi yang awalnya berfokus pada kemampuan membaca dan menulis telah berevolusi menjadi konsep yang lebih luas. Dalam konteks dunia yang semakin terhubung secara digital, literasi kini mencakup kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber dan format untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Di poin kedua, konsep literasi. Terdapat 4 bahasan, yaitu yang pertama literasi tradisional, yang kedua literasi visual, yang ketiga literasi media, yang keempat literasi informasi. Yang pertama, literasi tradisional dijelaskan secara singkat bahwa literasi tradisional mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks secara dasar. Keterampilan-keterampilan ini seperti mengenal huruf dan menyusun kalimat, merupakan fondasi penting untuk mengembangkan kemampuan literasi yang lebih kompleks. Yang kedua, literasi visual. Literasi visual adalah kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam bentuk visual seperti gambar, grafik, dan simbol. Yang ketiga, literasi media. Literasi media adalah keterampilan berpikir kritis untuk menganalisis informasi yang kita dapatkan dari media. Yang keempat, literasi informasi. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Poin ketiga, pentingnya mengembangkan kemampuan literasi. Dijelaskan bahwa, secara singkat, memiliki kemampuan literasi yang baik di era digital memberikan banyak keuntungan. Antara lain yang pertama, akses informasi, yaitu memudahkan individu mencari dan menemukan informasi yang lebih relevan di tengah banjir informasi. Yang kedua, berpikir kritis, yaitu membantu individu membedakan informasi yang benar dan salah, serta membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, partisipasi aktif, yaitu memungkinkan individu terlibat dalam berbagai aktivitas online dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Yang keempat, komunikasi efektif, yaitu meningkatkan kemampuan menulis dan menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kelima, mengembangkan diri, yaitu membantu individu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Poin keempat, pentingnya literasi dalam pendidikan, membangun fondasi kuat untuk kesuksesan masa depan. Dalam poin ini terdapat 8 pembahasan. Yang pertama yaitu peningkatan kemampuan belajar, kedua peningkatan pencapaian akademik, ketiga pemberdayaan pribadi, keempat persiapan untuk masa depan, kelima pengembangan warga negara yang aktif, keenam definisi literasi di masyarakat, ketujuh tantangan dalam meningkatkan tingkat literasi, kedelapan pentingnya meningkatkan tingkat literasi. Yang pertama, peningkatan kemampuan belajar. Dijelaskan bahwa kemampuan literasi yang baik memungkinkan siswa untuk memahami materi pelajaran yang lebih baik, mencari informasi tambahan, dan meningkatkan kemampuan menulis mereka. Yang kedua, peningkatan pencapaian akademik. Dijelaskan bahwa kemampuan literasi yang kuat membantu siswa belajar lebih efektif. Dengan literasi, siswa dapat memahami materi pelajaran, mengikuti instruksi, dan menyampaikan ide dengan jelas. Yang ketiga, pemberdayaan pribadi. Dijelaskan
Literasi memberdayakan siswa dengan memberikan kemampuan untuk menyampaikan ide, berpartisipasi aktif, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Keempat, persiapan untuk masa depan. Dijelaskan bahwa kemampuan membaca dan memahami informasi dari berbagai sumber digital adalah keterampilan kunci yang harus dimiliki siswa di era modern. Literasi digital membantu siswa menggunakan teknologi dengan bijak dan siap menghadapi dunia yang semakin terhubung. 5. Pengembangan warga negara yang aktif. Melalui literasi, siswa dapat memahami isu-isu penting, menyampaikan pendapat, dan menjadi individu yang kritis serta aktif dalam masyarakat. 6. Definisi literasi di masyarakat. Artinya yaitu literasi di masyarakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam membaca, menulis, dan memahami informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, tantangan dalam meningkatkan tingkat literasi. Adapun tantangan yang dijelaskan yaitu yang pertama, akses terbatas. Yang dimaksud dengan akses terbatas yaitu keterbatasan akses pendidikan, bahan bacaan, dan teknologi, terutama di daerah terpencil dan bagi kelompok miskin. Yang kedua, ketidakseimbangan gender. Yang artinya yaitu ketidaksetaraan gender, di mana perempuan seringkali memiliki akses yang lebih terbatas pada pendidikan dan literasi. Ketiga, disparitas sosial ekonomi. Yang artinya perbedaan status sosial ekonomi memengaruhi kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas. 4. Perubahan teknologi, yaitu perkembangan teknologi digital menciptakan kesenjangan bagi mereka yang tidak dapat mengakses atau menggunakan teknologi dengan baik. 8. Pentingnya meningkatkan tingkat literasi. Yang pertama yaitu pemberdayaan individu, yaitu membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Kedua, partisipasi sosial, yaitu memungkinkan seseorang terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat, memberikan kontribusi positif, dan membangun komunitas yang lebih baik. Yang ketiga, pengembangan ekonomi. Masyarakat dengan tingkat literasi tinggi cenderung lebih produktif dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Yang keempat, pengembangan budaya dan identitas, yaitu membantu menjaga warisan budaya, cerita rakyat, dan memperkaya pemahaman tentang keberagaman budaya. Selanjutnya yaitu bab 2, strategi pembelajaran literasi. Dalam bab ini terdapat 4 poin utama, yaitu yang pertama, metode efektif untuk membantu anak membaca, kedua, membangun keterampilan menulis yang kuat, ketiga, meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan, yang keempat, penerapan literasi dalam mata pelajaran lainnya. Dari poin pertama, metode efektif untuk membantu anak membaca, terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan holistik, yang kedua buku interaktif, yang ketiga penggunaan teknologi pendidikan. Yang pertama, pendekatan holistik. Dijelaskan di sini, pendekatan holistik dalam pengajaran membaca adalah cara belajar membaca yang tidak hanya fokus pada teknik membaca seperti mengenal huruf dan suara, tetapi juga pada pemahaman dalam terhadap teks yang dibaca. Yang kedua, buku interaktif. Dijelaskan di sini, buku interaktif adalah alat yang sangat baik untuk mendorong minat baca anak-anak. Dengan fitur-fitur yang menarik, buku interaktif dapat mengubah kegiatan membaca menjadi sebuah petualangan yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang ketiga, penggunaan teknologi pendidikan. Dijelaskan di sini, untuk mengajarkan anak-anak membaca dengan efektif, kita perlu menggabungkan teknologi modern dengan pendekatan yang menyenangkan dan sabar. Dengan cara ini, anak-anak akan lebih mudah belajar membaca dan menumbuhkan kecintaan terhadap buku. Selanjutnya, poin yang kedua, membangun keterampilan menulis yang kuat. Dijelaskan di sini, keterampilan menulis itu penting bagi anak-anak. Untuk mengembangkannya, kita perlu mengajarkan mereka proses menulis, merangsang kreativitas mereka, dan mengajar mereka struktur teks yang baik. Selanjutnya, poin ketiga, meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dijelaskan bahwa kemampuan berbicara dan mendengarkan adalah kunci sukses anak. Keterampilan ini sangat penting untuk membantu anak mengekspresikan diri, memahami orang lain, dan membangun hubungan yang baik. Selanjutnya, poin keempat yaitu penerapan literasi dalam mata pelajaran lainnya.
dijelaskan bahwa keterampilan literasi tidak hanya penting untuk mata pelajaran bahasa, tetapi juga berperan krusial dalam penguasaan mata pelajaran lainnya seperti sains, matematika, dan ilmu sosial. Selanjutnya yaitu bab 3, literasi digital. Terdapat 4 poin utama yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama yaitu pengenalan literasi digital, yang kedua menavigasi dan mengevaluasi informasi di era digital, ketiga etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi, yang keempat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi. Dari poin pertama, pengenalan literasi digital, terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama pentingnya literasi digital, kedua komponen-komponen utama literasi digital, ketiga tantangan dalam literasi digital, yang keempat strategi meningkatkan literasi digital. Yang pertama, pentingnya literasi digital. Pentingnya literasi digital mencakup aspek-aspek kunci yang memengaruhi kehidupan individu, masyarakat, dan dunia secara keseluruhan. Antara lain yaitu yang pertama, akses dan partisipasi, yaitu memungkinkan kita untuk menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan orang lain secara online. Yang kedua, keamanan daring, yaitu melindungi diri dari ancaman dunia maya seperti penipuan dan serangan hacker. Yang ketiga, kemampuan penilaian informasi, yaitu membantu kita membedakan informasi yang benar dan yang salah serta menghindari berita bohong. Yang kedua, komponen-komponen utama literasi digital. Terdapat 3, yaitu yang pertama, keterampilan teknik, yaitu memahami dan menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi digital. Kedua, evaluasi informasi, yaitu menilai kebenaran dan relevansi informasi yang ditemukan di internet. Yang ketiga, keamanan digital, yaitu melindungi diri dari ancaman online seperti penipuan dan serangan cyber. Pembahasan ketiga, tantangan dalam literasi digital. Terdapat 3, yaitu yang pertama, berita palsu dan hoaks, yaitu banyaknya berita bohong atau hoaks membuat kita sulit membedakan informasi yang benar dan salah. Yang kedua, ketidaksetaraan akses, yaitu tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses internet dan teknologi digital. Yang ketiga, keamanan daring, yaitu bahaya di dunia maya seperti peretasan dan pencurian data pribadi semakin meningkat. Pembahasan yang keempat yaitu strategi meningkatkan literasi digital. Dijelaskan di sini bahwa untuk meningkatkan literasi digital secara efektif diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan berbagai metode, kita dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Selanjutnya yaitu poin kedua, menavigasi dan mengevaluasi informasi di era digital. Dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu kompleksitas informasi digital, yang kedua kemampuan navigasi platform digital, yang ketiga evaluasi sumber informasi. Dari pembahasan pertama, kompleksitas informasi digital, dijelaskan bahwa melimpahnya informasi digital membuat kita perlu pandai memilih dan memilah mana yang benar dan yang penting. Kita harus memiliki kemampuan khusus untuk menilai informasi yang kita temui. Pembahasan kedua yaitu kemampuan navigasi platform digital. Dijelaskan di sini bahwa untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dan berguna di dunia digital, kita harus tahu cara mencari, memilih, dan menggunakan berbagai platform online. Kemampuan navigasi yang baik adalah kunci untuk memanfaatkan internet secara maksimal. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu evaluasi sumber informasi. Dijelaskan di sini, sebelum kita percaya pada suatu informasi, kita harus memastikan sumbernya bisa dipercaya. Caranya adalah dengan memeriksa siapa yang membuat informasi itu, apakah sumbernya punya reputasi baik, dan apa tujuan dibalik informasi tersebut. Pembahasan pertama yaitu etika penggunaan teknologi. Terdapat 2 pembahasan, yaitu yang pertama privasi dan pengumpulan data, yaitu kita punya hak untuk menjaga rahasia data pribadi kita. Sebelum memberikan data, kita harus tahu betul akan digunakan untuk apa. Yang kedua, transparansi dan keterbukaan, yaitu perusahaan teknologi harus terbuka kepada kita tentang cara kerja aplikasi mereka dan bagaimana data kita digunakan. Kita harus bisa melibatkan dan mengatur sendiri pengaturan privasi kita. Pembahasan kedua, keamanan dalam penggunaan teknologi, dibagi lagi dalam 3 pembahasan.
Yang pertama yaitu perlindungan terhadap serangan cyber, yang kedua autentikasi dan keamanan identitas, yang ketiga manajemen risiko keamanan. Yang pertama perlindungan terhadap serangan cyber, yaitu jaga perangkat lunak selalu terbaru untuk mencegah peretas memanfaatkan kelemahan. Yang pertama perlindungan terhadap serangan cyber, yaitu jaga perangkat lunak selalu terbaru untuk mencegah peretas memanfaatkan kelemahan. Yang kedua, autentikasi dan keamanan identitas, yaitu lindungi akun dengan lapisan keamanan tambahan. Pembahasan yang ketiga yaitu keseimbangan etika dan keamanan. Terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama, keterbukaan tentang kelemahan keamanan. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan pengguna. Yang ketiga, regulasi dan kepatuhan. Yang pertama, keterbukaan tentang kelemahan keamanan. Yang dimaksud yaitu perusahaan perangkat lunak harus terbuka tentang kelemahan produk mereka. Ini penting agar pengguna dapat membuat keputusan yang bijak. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan pengguna. Di sini yang dimaksud yaitu penting untuk memberikan pelatihan kepada pengguna agar mereka memahami praktik keamanan online yang baik. Yang ketiga, regulasi dan kepatuhan. Yang dimaksud yaitu perlu adanya aturan yang jelas dan tegas untuk memastikan perusahaan teknologi menjalankan praktik etika dan keamanan. Yaitu poin keempat, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi. Terdapat 5 pembahasan, yaitu yang pertama, akses terhadap materi pembelajaran, kedua, e-learning dan pembelajaran daring, ketiga, pembelajaran interaktif dan multimedia, keempat, pembelajaran adaptif, kelima, komunitas belajar daring. Pembahasan yang pertama yaitu akses terhadap materi pembelajaran. Dijelaskan bahwa teknologi membuka akses belajar bagi semua orang. Materi pembelajaran kini bisa diakses secara online tanpa batas waktu dan tempat. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu e-learning dan pembelajaran daring. Dijelaskan bahwa e-learning telah merevolusi pendidikan dengan memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses. Berkat platform online, siapapun bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, pembelajaran interaktif multimedia. Dijelaskan bahwa teknologi mengubah cara kita belajar. Materi yang interaktif dan berbasis multimedia membuat proses belajar lebih menyenangkan dan efektif. Yang keempat, pembelajaran adaptif. Dijelaskan bahwa teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan efisien. Sistem adaptif menyesuaikan materi sesuai kebutuhan belajar siswa. Yang kelima, komunitas belajar daring. Dijelaskan bahwa komunitas belajar daring menciptakan ruang bagi individu untuk saling belajar, berbagi, dan berkolaborasi sehingga pengalaman literasi semakin kaya. Selanjutnya yaitu bab 4, literasi multibahasa. Dalam bab ini terdapat 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama yaitu penting memelihara bahasa dalam pendidikan. Kedua, pendidikan bahasa kedua literasi. Yang ketiga, penerjemahan dan adaptorasi kultural dalam literasi. Dari poin pertama yaitu penting memelihara bahasa dalam pendidikan. Dijelaskan di sini bahwa meskipun lingkaran bahasa informal dan formal memiliki perbedaan, dalam konteks pendidikan, guru memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran penting dalam menyatukan bangsa dan sebagai identitas nasional. Namun, tantangan muncul dengan adanya bahasa gaul dan keberagaman bahasa daerah di Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, guru perlu berperan aktif dalam mengajarkan dan mencontohkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik di dalam maupun di luar kelas. Dari poin kedua yaitu pendidikan bahasa kedua literasi, dijelaskan di sini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu yang pertama, fokus bahasa, yaitu komunikasi lisan versus literasi. Yang kedua, belajar makna, yaitu melalui pengalaman langsung versi penerjemahan. Yang selanjutnya yaitu poin kedua, pendidikan bahasa kedua literasi.
terdapat 5 pembahasan, yaitu yang pertama fokus bahasa, yang kedua belajar makna, yang ketiga belajar struktur, yang keempat orientasi psikologis, yang kelima orientasi linguistik. Yang pertama, fokus bahasa, yaitu komunikasi lisan versi literasi. Dijelaskan di sini, meskipun ada metode seperti pendekatan terjemahan struktur yang menekankan pada keterampilan membaca, menulis, dan terjemahan, kebanyakan metode pengajaran bahasa lebih condong pada latihan berbicara dan komunikasi lisan. Akibatnya, siswa seringkali kurang terlatih dalam keterampilan literasi. Bahkan di tingkat perguruan tinggi pun, fokus pada literasi masih menjadi masalah. Pembahasan yang kedua yaitu belajar makna, yaitu melalui pengalaman langsung versi penerjemahan. Dijelaskan di sini, bagaimana seorang pelajar bahasa menggunakan pengetahuan bahasa aslinya atau bahasa sumber untuk memahami bahasa target. Yang ketiga, belajar struktur secara induksi versi aplikasi. Belajar struktur secara induksi yang dimaksud yaitu belajar menemukan sendiri pola atau aturan dari contoh-contoh yang diberikan. Struktur secara implikasi yang dimaksud yaitu belajar diberikan penjelasan langsung tentang aturan atau pola yang harus diikuti. Yang keempat, orientasi psikologis, mentalis versi behavioris. Jelaskan bahwa pandangan psikologis tentang belajar bahasa atau behavioris versi mentalistik sangat mempengaruhi metode pembelajaran. Yang kelima, orientasi linguistik, mentalis versi strukturalis. Di sini jelaskan para linguis strukturalis menganalisis kalimat berdasarkan urutan kata. Contohnya yaitu kalimat John is easy to please and John is eager to please. Memiliki urutan kata yang sama tetapi makna yang berbeda. Selanjutnya yaitu poin ketiga, penerjemahan dan adaptasi kultural dalam literasi. Istilah literasi budaya dan kultural literasi memiliki nuansa berbeda meski terjemahannya sama. Konteks budaya dan linguistik yang berbeda membuat terjemahan tidak selalu setara. Menerjemahkan, terutama karya sastra, membutuhkan keahlian khusus karena melibatkan adaptasi budaya. Selanjutnya yaitu bab 5, literasi dan inklusi. Terdapat 3 poin utama pembahasan, yaitu yang pertama, literasi untuk anak berkebutuhan khusus, yang kedua, literasi dalam konteks masyarakat marginal, yang ketiga, mendorong kesehatan gender melalui literasi. Dari poin pertama, literasi untuk anak berkebutuhan khusus, jelaskan bahwa literasi sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus. Ini membantu mereka berkembang dan berprestasi di sekolah. Namun masih ada kendala seperti kurangnya bahan bacaan dan pengetahuan guru. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, literasi dalam konteks masyarakat marginal. Dijelaskan di sini, literasi di kalangan masyarakat marginal, terutama di Indonesia, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Masyarakat miskin, seperti buruh, petani, penduduk perkotaan, seringkali kesulitan mengakses informasi dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu mendorong kesehatan gender melalui literasi. Dijelaskan di sini, literasi kesehatan gender sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan kesehatan reproduksi. Dengan literasi yang baik, masyarakat akan lebih paham tentang isu-isu kesehatan reproduksi dan gender, serta memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Singkatnya, literasi kesehatan gender adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan setara. Selanjutnya, bab 6, tantangan dan hambatan dalam pendidikan literasi. Terdapat 3 poin utama pembahasan, yaitu yang pertama, kendala sosial dan ekonomi dalam meningkatkan literasi. Yang kedua, kurangnya akses terhadap sumber daya literasi. Dan yang ketiga, yaitu peran media dalam mengatasi tantangan literasi. Dari poin pertama, kendala sosial dan ekonomi dalam meningkatkan literasi, dijelaskan secara singkat bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial adalah hambatan utama dalam meningkatkan literasi. Orang miskin seringkali tidak punya akses ke buku dan fasilitas belajar. Selain itu, budaya yang kurang menghargai literasi juga menjadi kendala. Literasi penting untuk kemajuan individu dan masyarakat. Negara dengan tingkat literasi tinggi umumnya lebih maju. Sebaliknya, negara dengan tingkat literasi rendah seringkali menghadapi masalah kemiskinan.
Selanjutnya yaitu poin yang kedua, kurangnya akses terhadap sumber daya literasi. Dijelaskan di sini, akses terhadap sumber daya literasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Sayangnya banyak individu, terutama di daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu, masih kesulitan mengakses sumber-sumber seperti buku, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran. Infrastruktur pendidikan yang buruk, keterbatasan ekonomi, dan kesenjangan digital menjadi hambatan utama. Selanjutnya itu poin yang ketiga, peran media dalam mengatasi tentang literasi. Dijelaskan bahwa media memiliki peran ganda dalam literasi. Di satu sisi media memperluas akses informasi, namun di sisi lain media juga menyebar berita palsu atau berita bohong. Literasi media sangat penting untuk membedakan informasi yang benar dan yang salah. Kemampuan ini semakin krusial di era digital. Pendidik berperan penting dalam mengajarkan literasi media. Dengan memanfaatkan konten media, siswa dapat belajar berpikir kritis tentang informasi. Yang selanjutnya yaitu bab 7, masa depan literasi. Terdapat 3 poin pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, perkembangan baru dalam pendidikan literasi, yang kedua, inovasi teknologi dalam mendukung literasi, yang ketiga, upaya global untuk meningkatkan literasi. Dari poin pertama, perkembangan baru dalam pendidikan literasi, dijelaskan bahwa pendidikan literasi terus berkembang pesat. Fokusnya kini bergeser pada pembelajaran yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Selain itu, literasi tidak lagi dipandang sebagai mata pelajaran berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan berbagai bidang ilmu. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, inovasi teknologi dalam mendukung literasi. Di sini dijelaskan bahwa teknologi telah merevolusi cara kita belajar, membaca, dan menulis. Dengan adanya buku elektronik, platform pembelajaran online, dan aplikasi pendidikan, akses terhadap materi bacaan semakin mudah. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran lebih personal, di mana materi disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Hal ini membuat belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, poin yang ketiga, upaya global untuk meningkatkan literasi. Di sini dijelaskan, upaya global untuk meningkatkan literasi telah menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir. Program pendidikan untuk semua atau EFA yang digagas dari UNESCO menjadi salah satu inisiatif besar dalam pencapaian tujuan ini. Kerjasama internasional antara negara-negara, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting dalam mendorong peningkatan literasi. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan, konflik, bencana alam, dan kesenjangan gender menjadi hambatan utama. Selain itu, perkembangan teknologi juga menuntut adaptasi dalam pendekatan literasi. Selanjutnya yaitu bab 8, membangun budaya literasi. Di dalam bab ini terdapat 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama, peran keluarga dalam membangun literasi, yang kedua, peran sekolah dalam mendorong literasi, yang ketiga, keterlibatan komunitas dalam pendidikan literasi, yang keempat, kampanye dan program literasi tingkat nasional. Dari poin pertama, peran keluarga dalam membangun literasi. Di sini jelaskan bahwa keluarga adalah kunci utama dalam membangun literasi anak. Orang tua berperan sebagai model, pendamping, pengorganisir, dan pengajar bagi anak. Dengan memberikan contoh, menciptakan lingkungan yang mendukung, serta aktif terlibat dalam kegiatan membaca dan menulis, keluarga dapat menumbuhkan minat baca anak dan mengembangkan kemampuan literasinya. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, peran sekolah dalam mendorong literasi. Di sini jelaskan bahwa untuk mewujudkan budaya literasi di sekolah diperlukan upaya bersama dari seluruh pihak. Sekolah harus menyediakan sumber daya yang memadai, seperti perpustakaan yang lengkap dan berbagai kegiatan literasi yang menarik. Guru juga berperan penting dalam menerapkan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif membaca dan berpikir kritis. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu keterlibatan komunitas dalam pendidikan literasi. Dijelaskan di sini bahwa keterlibatan komunitas sangat penting dalam menumbuhkan minat baca di masyarakat. Komunitas berperan sebagai penyedia sumber daya, motivator, dan fasilitator dalam berbagai kegiatan literasi. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, kampanye dan program literasi tingkat nasional. Di sini dijelaskan, kampanye literasi nasional telah menjadi langkah
penting dalam meningkatkan minat baca di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa upaya perlu dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran. Yang dimaksud yaitu masyarakat perlu diajak menyadari pentingnya literasi melalui berbagai media dan acara. Yang kedua, pendidikan literasi. Yang dimaksud yaitu kurikulum pendidikan di semua level harus memasukkan unsur literasi. Yang ketiga, melibatkan masyarakat. Yang dimaksud yaitu masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan literasi seperti klub buku dan diskusi. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan industri. Yang dimaksud yaitu perusahaan dapat mendukung kampanye literasi dengan memberikan sumber daya dan akses ke bahan bacaan. Yang kelima, pemanfaatan media sosial. Yang dimaksud yaitu media sosial menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan literasi. Selanjutnya yaitu bab 9, komponen literasi. Di dalam bab ini terdapat 5 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama yaitu komponen literasi, yang kedua membaca dan memahami teks, yang ketiga menulis dengan efektif, yang keempat berbicara dan mendengarkan dengan baik, yang kelima memahami dan menggunakan angka. Dari poin pertama, komponen literasi, dijelaskan di sini yaitu secara sederhana, literasi adalah kemampuan seseorang dalam menguasai bahasa, baik lisan maupun tulisan. Namun, konsep literasi kini telah berkembang melampaui kemampuan dasar membaca dan menulis. Clay dan Ferguson tahun 2001 menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen literasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, literasi dini. Yang dimaksud yaitu kemampuan memahami bahasa lisan sejak dini. Yang kedua, literasi dasar, yakni kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, literasi perpustakaan, yakni kemampuan memanfaatkan sumber informasi di perpustakaan. Yang keempat, literasi media, yakni memahami berbagai jenis media dan penggunaannya. Yang kelima, literasi teknologi, yaitu memahami teknologi dan penggunaannya. Yang keenam, literasi visual, yaitu memahami dan memanfaatkan informasi visual. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, membaca dan memahami teks. Dijelaskan di sini bahwa membaca bukan hanya sekadar melihat dan melafalkan kata-kata di atas kertas. Kegiatan ini melibatkan proses yang lebih kompleks, yaitu memahami makna yang terkandung dalam teks. Menurut para ahli, membaca adalah proses aktif di mana pembaca berusaha menangkap pesan yang ingin disampaikan penulis. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu menulis dengan efektif. Dalam poin ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, standar karangan, yaitu menggabungkan klasifikasi karangan menjadi bentuk tulisan. Yang kedua, standar efektivitas, yaitu cara menulis yang efektif. Yang ketiga, standar bahasa, yaitu penggunaan tata bahasa yang baku. Dari pembahasan yang pertama, standar karangan, yaitu menggabungkan klasifikasi karangan menjadi bentuk tulisan. Dijelaskan di sini, karangan bisa dikategorikan berdasarkan gaya, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan kebenaran isi, fiksi atau non-fiksi. Kombinasi keduanya membentuk berbagai jenis tulisan. Pembahasan yang kedua yaitu standar aktivitas, yaitu cara menulis yang efektif. Dijelaskan di sini, metode menulis yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur yang jelas, yakni mulailah dengan permasalahan, lalu analisis, dan akhiri dengan kesimpulan. Yang kedua, pendahuluan yang menarik, yakni buat paragraf pertama yang mampu menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, kalimat penjelas yang kuat, yakni menggunakan kalimat yang jelas dan detail untuk menjelaskan ide utama. Yang keempat, kalimat penghubung, yakni menggunakan kata penghubung untuk membuat tulisan menjadi lebih koheren. Yang kelima, kesimpulan yang kuat, yakni ringkasan ide utama dan berikan pesan yang ingin disampaikan. Yang keenam, judul yang menarik, yakni pilihlah judul yang singkat, jelas, dan mencerminkan isi tulisan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu standar bahasa, yaitu penggunaan tata bahasa yang baku. Di sini dijelaskan, banyak penulisan baik pemula maupun profesional seringkali mengabaikan penggunaan tata bahasa yang baku dalam tulisan mereka. Kesalahan umum yang sering ditemui adalah penggunaan tanda baca yang salah, kesalahan penulis kata depan, dan kurangnya konsisten dalam penggunaan huruf miring dan garis bawah untuk kata atau istilah asing. Padahal, penggunaan tata bahasa yang baku sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang baik dan mudah dipahami. Selanjutnya, poin utama yang keempat yaitu berbicara dan mendengarkan dengan baik.
Di sini dijelaskan, berbicara adalah proses menyampaikan pesan secara lisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara meliputi pelafalan, intonasi, pilihan kata, struktur kalimat, dan penampilan. Mendengarkan lebih dari sekadar mendengar suara. Ini adalah proses aktif yang melibatkan pemahaman, evaluasi, dan respon terhadap pesan yang disampaikan. Ada 3 jenis mendengarkan, yaitu yang pertama mendengarkan isi, yakni fokus pada informasi yang disampaikan. Yang kedua, mendengarkan kritis, yaitu mengevaluasi logika, bukti, dan maksud pembicara. Yang ketiga, mendengarkan empati, yaitu memahami perasaan dan perspektif pembicara. Selanjutnya itu poin utama yang kelima, memahami dan menggunakan angka. Di sini jelaskan, literasi numerasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menganalisis angka serta konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini sangat penting karena membantu kita, yang pertama, mengambil keputusan, yakni dengan menganalisis data dan informasi yang ada. Yang kedua, memecahkan masalah, yakni menemukan solusi untuk masalah yang berkaitan dengan angka. Yang ketiga, berpikir kritis, yakni mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Selanjutnya yaitu poin utama yang keempat, berbicara dan mendengarkan dengan baik. Di sini dijelaskan berbicara adalah proses menyampaikan pesan secara lisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara meliputi pelafalan, intonasi, pilihan kata, struktur kalimat, dan penampilan. Mendengarkan lebih dari sekadar mendengar suara. Ini adalah proses aktif yang melibatkan pemahaman, evaluasi, dan respon terhadap pesan yang disampaikan. Ada 3 jenis mendengarkan, yaitu yang pertama, mendengarkan isi, yakni fokus pada informasi yang disampaikan. Yang kedua, mendengarkan kritis, yakni mengevaluasi logika, bukti, dan maksud pembicara. Yang ketiga, mendengarkan empati, yakni memahami perasaan dan perspektif pembicara. Di sini juga dijelaskan ada 5 langkah dalam mendengarkan efektif. Yang pertama, menerima, yaitu mendengarkan secara fisik. Yang kedua, menafsirkan, yaitu memberikan makna pada pesan. Yang ketiga, mengingat, yakni menyimpan informasi untuk digunakan nanti. Yang keempat, mengevaluasi, yakni menilai kebenaran dan relevansi informasi. Yang kelima, merespon, yakni memberikan tanggapan terhadap pesan. Yang selanjutnya, poin utama yang kelima, memahami dan menggunakan angka. Di sini dijelaskan, literasi numerasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menganalisis angka serta konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini sangat penting karena membantu kita. Yang pertama, yaitu mengambil keputusan, yaitu dengan menganalisis data dan informasi yang ada. Yang kedua, memecahkan masalah, yaitu menemukan solusi untuk masalah yang berkaitan dengan angka. Yang ketiga, berpikir kritis, yakni mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Selanjutnya di sini juga dijelaskan aspek literasi numerasi. Literasi numerasi terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama, berhitung, yakni kemampuan menghitung dan memahami bilangan. Yang kedua, relasi numerasi, yaitu memahami hubungan antara bilangan. Yang ketiga, operasi aritmatika, yaitu menguasai operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya yang dibahas, perkembangan literasi numerasi pada anak, yaitu perkembangan literasi numerasi pada anak melalui beberapa tahap. Yang pertama, informal, belajar bilangan secara sederhana. Yang kedua, pengetahuan, yaitu mulai memahami konsep abstrak tentang bilangan. Yang ketiga, formal, yaitu mempelajari operasi matematika yang lebih kompleks. Baik teman-teman, kurang lebih itu adalah hasil ulasan saya dalam video ini. Adapun kesimpulannya yaitu, literasi tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup literasi organisasi, literasi masyarakat, dan literasi global. Literasi organisasi berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi untuk mengelola informasi dan pengetahuan. Literasi masyarakat berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah bersama. Literasi global berkaitan dengan kemampuan untuk memahami isu-isu global dan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Literasi adalah fondasi yang penting untuk membangun individu yang cerdas, kritis, dan produktif. Dengan terus mengembangkan kemampuan literasi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan maju. Penting untuk diingat bahwa literasi adalah proses seumur hidup. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan literasinya.
Baik teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman sekalian, terlebih kepada para penulis buku ini. Jika ada tutur kata penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.